Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Di kisah kali ini saya akan membagikan kisah anak yang wafat karena demam tinggi dan hidup kembali karena doa ibunya yang lumpuh. Semasa hidupnya, Hendra bekerja menjual kue tetangga untuk menghidupi ibunya yang lumpuh. Ketika wafat ibunya tidak punya saudara yang mampu merawat dan memberinya makan. Dan dia pun meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali anak satu-satunya. Meminta keajaiban atas doanya. Yang sudah like, komen dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Hendra adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang hidup di sebuah desa kecil di pinggir kota. Lingkungannya sederhana, dengan rumah-rumah beratap seng yang berdiri berjajar di antara pepohonan rindang. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, tetapi bagi Hendra, kehidupan di sana adalah perjuangan yang berat. Sejak usia dini, ia sudah kehilangan figur seorang ayah yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja di sebuah proyek bangunan. Kepergian ayahnya menjadi awal dari serangkaian kesulitan yang harus ia hadapi. Ibunya, Bu Siti, seorang wanita lembut yang penuh kasih sayang, harus berjuang sendirian menghidupi mereka. Namun, takdir berkata lain ketika Bu Siti mengalami serangan stroke mendadak yang membuatnya lumpuh total. Keluarga kecil itu yang semula hanya pas-pasan kini benar-benar berada di ujung keputusasaan. Hendra, dengan tubuh kecilnya, kini menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus memikul tanggung jawab yang terlalu besar untuk anak seusianya. Kehidupan Hendra berubah drastis setelah ibunya jatuh sakit. Ketika teman-teman sebayanya masih sibuk bermain atau belajar di sekolah, Hendra terpaksa mengubur mimpinya. Ia berhenti sekolah untuk merawat ibunya yang kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Setiap pagi, Hendra bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasak bubur sederhana untuk ibunya, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah yang semakin lama semakin terasa sepi. Saat melihat ibunya, hatinya sering dipenuhi rasa sedih. Namun, Hendra menyembunyikan semua itu di balik senyumnya. Baginya, melihat ibunya tersenyum adalah satu-satunya alasan untuk terus bertahan. Ketika ditanya oleh tetangganya, ia selalu menjawab dengan suara ceria. "Saya kuat, Bu. Saya akan menjaga ibu sampai kapanpun." Di dalam hatinya, Hendra tahu ia tidak punya pilihan lain selain bertahan untuk ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Hendra mencari pekerjaan yang bisa ia lakukan tanpa meninggalkan ibunya terlalu lama. Beruntung, seorang tetangga, Bu Nani, menawarkan Hendra pekerjaan menjual kue miliknya di pasar. Setiap pagi, Hendra memikul keranjang besar berisi kue-kue yang segar dan lezat. Dengan langkah kecil namun pasti, ia berjalan dari rumah ke rumah, menjajakan dagangannya. Suaranya yang lantang dan wajahnya yang ceria menarik perhatian banyak orang. "Kue segar. Beli satu dapat dua senyum," katanya sambil tersenyum lebar. Para pembeli seringkali tersentuh oleh semangatnya, sehingga banyak yang membeli kue bukan hanya karena ingin makan, tetapi juga karena ingin membantu anak yang tangguh ini. Uang yang ia dapatkan tidaklah banyak, tetapi cukup untuk membeli makanan sederhana untuk dirinya dan ibunya. Walaupun begitu, Hendra seringkali harus menahan lapar agar ibunya bisa makan dengan cukup. Meskipun Hendra terlihat kuat di luar, ia sebenarnya menyimpan banyak kesedihan dan kelelahan di dalam hatinya. Di malam hari, ketika ibunya telah tertidur, Hendra sering duduk sendirian di sudut ruangan. Ia menatap langit-langit rumah mereka yang penuh dengan lubang, memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Ada kalanya ia menangis diam-diam, merasa berat memikul beban hidup yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Hendra merindukan masa-masa ketika ia masih bisa pergi ke sekolah, belajar bersama teman-temannya, dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. "Kalau aku jadi dokter, aku bisa sembuhkan ibu," gumamnya pelan, sambil menghapus air matanya. Namun, setiap kali pagi datang, Hendra selalu bangkit kembali dengan semangat baru. Baginya, menyerah bukanlah pilihan. Suatu hari,
Tubuh Hendra mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia merasa lemas dan badannya panas. Tetapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Aku tidak boleh sakit, pikirnya. Kalau aku sakit, siapa yang akan menjaga ibu? Namun, kondisinya semakin memburuk. Suatu pagi, saat sedang menjajakan kue di pasar, Hendra tiba-tiba terjatuh. Para pedagang di pasar segera membantunya dan membawanya pulang ke rumah. Di rumah, Bu Siti hanya bisa menangis melihat anaknya yang terbaring lemah di atas kasur tipis mereka. Ia merasa tidak berdaya karena tidak bisa melakukan apapun untuk menolong anak satu-satunya. Para tetangga memberikan obat-obatan seadanya, tetapi Hendra tidak kunjung membaik. Dalam kondisi tubuh yang lemah, Hendra masih sempat menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Ibu, maafkan Hendra kalau belum bisa membahagiakan ibu." Kata-kata itu menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Bu Siti hanya bisa menangis meratapi kepergian anak yang selama ini menjadi pelita hidupnya. Kepergian Hendra menjadi pukulan berat yang tak tertahankan bagi Bu Siti. Dengan tubuh yang lumpuh, ia hanya bisa menangis di tempat tidurnya tanpa mampu meraih tubuh anak satu-satunya untuk memeluknya untuk terakhir kali. Prosesi pemakaman Hendra berjalan sederhana, dibantu oleh para tetangga yang berempati pada nasib keluarga itu. Hendra dimakamkan di pemakaman desa yang tak jauh dari rumahnya. Selama prosesi itu, Bu Siti hanya bisa berdoa sambil menahan tangis. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan baginya, agar bisa menerima kenyataan pahit ini. Setelah pemakaman selesai, suasana rumah menjadi sunyi dan menyayat hati. Kamar yang sebelumnya penuh dengan suara Hendra kini hanya menyisakan kesedihan mendalam. Bu Siti merasa seolah sebagian jiwanya ikut terkubur bersama Hendra. Hari-hari setelah kepergian Hendra adalah masa yang paling sulit bagi Bu Siti. Ia tidak hanya harus menghadapi rasa kehilangan, tetapi juga realitas bahwa kini ia benar-benar sendirian. Dalam kondisi lumpuh, ia bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan atau minum. Tetangga-tetangga yang baik hati sesekali datang untuk membantunya, tetapi mereka pun memiliki keterbatasan. Bu Siti merasa hidupnya benar-benar berada di ambang kehancuran. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, ia mengangkat tangannya dengan penuh keikhlasan, memohon kepada Allah agar diberi keajaiban. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Jika Engkau berkenan, hidupkanlah kembali anakku. Aku tidak sanggup hidup tanpanya. Doanya dengan suara yang parau dan penuh harapan. Bu Siti yakin, meskipun ia merasa tak berdaya, Allah tidak akan meninggalkannya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Meski tak ada tanda-tanda keajaiban, Bu Siti tetap setia memanjatkan doanya setiap malam. Ia percaya bahwa doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat tetangga-tetangga datang untuk menghiburnya, mereka sering melihatnya tengah berdoa dengan air mata yang mengalir. Tetangga-tetangganya terkadang terenyuh dan ikut berdoa bersama. Bu Siti menceritakan bahwa ia sering bermimpi tentang Hendra. Dalam mimpinya, Hendra terlihat tersenyum sambil berkata, "Ibu, aku selalu di sini." Mimpi-mimpi itu memberi sedikit ketenangan di tengah kesedihannya, tetapi juga mempertebal keyakinannya bahwa suatu hari keajaiban akan terjadi. Bagi Bu Siti, doa adalah satu-satunya jalan untuk bertahan di tengah keputusasaan yang melandanya. Tepat 7 hari setelah pemakaman Hendra, malam itu adalah malam yang tenang di pemakaman desa. Pak Rahman, seorang penjaga kuburan yang biasa berjaga malam, sedang berkeliling memeriksa area pemakaman. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di salah satu kuburan, tanahnya tampak bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Pak Rahman mendekat ke kuburan itu. Ia membawa cangkul dan mulai menggali dengan hati-hati. Awalnya, ia merasa ragu apakah ini hanya hayalannya, tetapi gerakan tanah semakin nyata. Setelah beberapa menit menggali, ia melihat tangan keluar dari dalam kubur. Pak Rahman terkejut tetapi tidak mundur. Ia terus menggali hingga akhirnya ia menemukan tubuh Hendra yang tampak hidup. Tubuh Hendra basah oleh peluh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Hendra perlahan membuka matanya dan mencoba berbicara. "Pak, tolong,
Bawa saya pulang, katanya dengan suara lemah. Pak Rahman dengan sigap membawa Hendra ke rumahnya. Dalam perjalanan, Hendra bercerita bahwa ia merasa seperti tertidur panjang. Tetapi dalam tidurnya ia mendengar suara ibunya terus berdoa. Suara ibu yang membangunkan saya, ujar Hendra dengan nada penuh emosi. Ketika mereka tiba di rumah Bu Siti, malam itu menjadi momen yang luar biasa. Bu Siti yang sedang berbaring mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika pintu terbuka dan Hendra masuk, Bu Siti tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir deras melihat anak yang sudah ia kuburkan kini berdiri di hadapannya. Hendra, ini benar-benar kamu? Tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Hendra hanya mengangguk dan langsung memeluk ibunya yang menangis haru. Malam itu menjadi malam penuh keajaiban yang mengubah kehidupan mereka selamanya. Kisah kebangkitan Hendra mulai menyebar di desa kecil itu seperti api yang menjalar cepat. Pak Rahman, penjaga kuburan yang menemukannya, menjadi saksi utama atas keajaiban itu. Ia menceritakan dengan nada bergetar kepada para tetangga tentang bagaimana ia melihat Hendra keluar dari kubur dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sementara itu, Hendra sendiri masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ia merasa tubuhnya segar, seolah-olah tidak pernah melewati sakit parah atau kematian. Meskipun dikelilingi oleh banyak pertanyaan, Hendra tetap merasa tenang. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa ini adalah jawaban atas doa-doa ibunya yang tak pernah terputus. Hendra percaya, cinta seorang ibu dan kekuatan doa telah memanggilnya kembali dari kematian. Setelah kejadian tersebut, Hendra kembali menjalani hidupnya, tetapi dengan semangat yang berbeda. Ia merasa bahwa hidupnya yang kedua ini adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Hendra memutuskan untuk lebih giat bekerja dan lebih banyak berbuat baik. Setiap pagi, ia kembali membawa keranjang kue dari Bu Nani dan menjualnya di pasar seperti biasa. Namun, kini ia dikenal sebagai anak yang bangkit dari kubur, julukan yang diberikan oleh para pedagang pasar. Julukan itu bukan sekadar cerita, tetapi menjadi simbol semangat baru bagi semua orang yang mendengar kisahnya. Banyak orang yang mulai terinspirasi oleh Hendra. Mereka kagum pada keteguhan hati dan kerja kerasnya, bahkan setelah melewati kematian. Hendra tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya, tetapi juga mulai melibatkan dirinya dalam membantu orang lain. Ia sering menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu anak-anak yatim di desanya. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia selalu membawa kabar baik untuk ibunya. Ibu, tadi ada orang yang bilang aku inspirasi mereka. Semua ini karena doa ibu, katanya suatu hari sambil memegang tangan ibunya. Bu Siti hanya tersenyum penuh haru. Ia tahu bahwa keajaiban yang terjadi pada Hendra bukan hanya untuk mereka, tetapi juga sebagai pengingat bagi semua orang tentang kekuatan doa dan kasih sayang. Keberadaan Hendra di desa itu membawa perubahan besar. Ia menjadi simbol harapan dan kebangkitan, bukan hanya bagi ibunya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak orang mulai percaya pada kekuatan doa, dan mereka menjadi lebih peduli pada satu sama lain. Desa yang sebelumnya cenderung individualistis mulai berubah menjadi komunitas yang lebih hangat dan saling mendukung. Beberapa tetangga bahkan mulai bekerja sama untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, terinspirasi oleh semangat Hendra yang selalu ingin berbagi. Bagi Hendra, perubahan ini adalah kebahagiaan tersendiri. Ia merasa bahwa hidupnya yang kedua ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Walaupun hidup Hendra dan Bu Siti masih jauh dari kemewahan, mereka menjalani hari-hari mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Hendra tidak lagi merasa kesepian atau terbebani oleh tanggung jawabnya. Sebaliknya, ia merasa bahagia bisa merawat ibunya dengan lebih baik dan memberi dampak positif pada orang-orang di sekitarnya. Tubuhnya yang dulu lemah kini tampak lebih kuat, dan semangatnya menyala lebih terang. Setiap malam, Hendra masih sering duduk di samping ibunya sambil mendengarkan cerita masa lalu atau membacakan doa bersama. Mereka berdua sadar bahwa keajaiban ini bukan hanya tanda kekuasaan Allah, tetapi juga pelajaran berharga untuk menghargai kehidupan, sekecil apapun itu. Dalam hati Hendra, ia bertekad untuk terus melanjutkan perjuangannya, bukan hanya untuk ibunya,
tetapi juga untuk memberikan harapan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Keajaiban yang dialami Hendra membawa dampak mendalam pada kehidupan masyarakat di desanya. Kisahnya mengilhami banyak orang untuk mempercayai kekuatan doa dan kebaikan. Tetangga yang dulu hanya fokus pada urusan masing-masing kini mulai saling peduli. Mereka melihat bagaimana seorang anak muda yang telah melewati kematian mampu bangkit dengan semangat baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Hendra sering diundang ke acara-acara desa untuk menceritakan pengalamannya. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya doa seorang ibu. Ibu saya tidak pernah berhenti mendoakan saya, bahkan ketika saya tidak lagi ada di dunia ini, katanya dengan suara bergetar. Kata-katanya menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya, membuat banyak anak di desa itu mulai lebih menghargai orang tua mereka. Sebagai anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya, Hendra memiliki hasrat besar untuk belajar lagi. Ia menyadari bahwa pengetahuannya terbatas, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan beberapa tetangga, Hendra mulai belajar kembali di sela-sela pekerjaannya. Ia membaca buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan desa dan belajar matematika dari seorang guru yang menawarkan bantuan sukarela. Hendra bercita-cita untuk suatu hari nanti bisa menjadi orang yang lebih berpendidikan dan membantu desanya berkembang. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa hidup kedua ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, katanya kepada ibunya. Meski kesibukan sehari-harinya berat, Hendra selalu menyempatkan diri untuk belajar, karena baginya, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Semangat Hendra yang tak pernah padam juga membawa dampak pada cara masyarakat memandang kehidupan. Mereka mulai meniru kebiasaan Hendra yang suka berbagi dan saling membantu. Desa yang sebelumnya biasa saja kini menjadi tempat yang lebih harmonis. Bahkan, beberapa pemuda desa yang tadinya hanya menganggur mulai tergerak untuk mencari pekerjaan atau berkontribusi pada masyarakat. Hendra, dengan kerendahan hatinya, selalu mengatakan bahwa perubahan ini bukan karena dirinya. Ini adalah hasil dari doa dan kebaikan bersama, ucapnya dengan senyuman. Meski begitu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Hendra adalah katalis dari semua perubahan ini. Kehadirannya yang penuh semangat menjadi pengingat bahwa setiap orang, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar bagi dunia di sekitarnya. Hingga akhir hidupnya, Hendra terus menjadi teladan bagi banyak orang. Ia tetap setia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Meskipun kondisi ibunya tidak banyak berubah, Hendra tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menunjukkan cintanya kepada ibunya. Desa itu pun semakin menghormati Hendra dan ibunya, melihat keduanya sebagai simbol cinta yang tulus dan pengorbanan yang luar biasa. Ketika Hendra berbicara kepada orang-orang, ia selalu mengingatkan mereka untuk tidak pernah menyerah, tidak peduli seberat apapun cobaan hidup. Allah selalu punya rencana untuk kita, meskipun kita tidak bisa memahaminya sekarang, ujarnya. Kata-kata itu menjadi pedoman bagi banyak orang yang menghadapi kesulitan. Kisah Hendra dan ibunya menjadi warisan moral yang hidup di desa itu. Setelah Hendra tiada, ingatan tentang perjuangan dan kebangkitannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka yang mendengar cerita itu selalu diingatkan tentang kekuatan doa, cinta seorang ibu, dan keteguhan hati seorang anak. Desa kecil itu tidak pernah sama lagi setelah Hendra hadir dan kemudian pergi. Keajaiban hidup Hendra menjadi pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, harapan tetap ada. Cinta dan doa dapat mengubah segalanya. Hingga kini, kubur Hendra menjadi tempat yang sering dikunjungi, bukan untuk mengenang kesedihan, tetapi untuk merayakan kehidupan dan keajaiban yang ia bawa. Warisan Hendra adalah bukti nyata bahwa hidup, betapapun sulitnya, selalu memiliki makna jika dijalani dengan cinta dan rasa syukur. Kisah Hendra adalah cerminan dari kekuatan cinta, doa, dan keteguhan hati di tengah ujian hidup yang berat. Dari seorang anak yang hidup sederhana hingga menjadi inspirasi banyak orang, Hendra menunjukkan bahwa tidak ada cobaan yang terlalu besar jika dihadapi dengan hati yang ikhlas dan penuh pengharapan. Keajaiban yang ia alami bukan hanya jawaban atas doa seorang ibu, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa kasih sayang dan pengorbanan sejati tidak pernah sia-sia. Hendra telah pergi, tetapi warisannya tetap hidup, mengajarkan kepada kita bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, memiliki tujuan yang lebih besar.
Dalam setiap kesulitan, ada cahaya harapan, dan dalam setiap doa, ada kekuatan yang mampu mengubah dunia.